Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Berjumpa dengan saya kembali di dalam renungan pagi. Mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah di pagi hari ini, terpujilah Engkau yang agung. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesehatan yang Engkau sediakan bagi kami di hari ini. Kami bersuka cita, kami berbahagia karena Engkau senantiasa beserta dengan kami dan menaruh kasih setiamu serta kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati kami untuk memberikan pengertian terhadap firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, kita baca dari Injil Markus pasal 4 ayat 38 dan 39. Injil Markus pasal 4 ayat 38 dan 39. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya, dan terpujilah Kristus Yesus yang empunya firman. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah berani menghadapi badai. Berani menghadapi badai. Saudara, ketika pandemik coronavirus 19 ini, COVID-19 melanda negeri kita berpikir bahwa COVID ini mungkin hanya setara dengan penyakit-penyakit yang pernah kita alami. Mungkin ada orang berpikir mungkin hanya setara dengan DBD atau semacam alergi atau penyakit-penyakit yang bagi kita mudah untuk mengatasinya. Tetapi setelah berbulan-bulan bahkan sudah mau hampir 3 tahun, 2 tahun lebih Bapak Ibu Saudara, dengan banyak kita melihat di sekitar kita, di televisi, di berita-berita, ada banyak orang-orang menjadi korban. Banyak nyawa terhilang karena kasus COVID-19. Dengan kejadian ini, setiap kita yang melihatnya menjadi khawatir. Apalagi ketika kita demam, pening, pusing, lemas, pikiran kita entah kemana-mana. Dan pikiran kita cuma satu, saya takut kena COVID. Saudara-saudara yang terkasih, COVID merupakan badai besar yang dihadapi oleh dunia saat ini, bahkan negara kita. Dengan begitu, pemerintah sangat berusaha sebaik mungkin, semampu mungkin untuk bisa memutuskan penyebaran COVID di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kasus COVID ini bukan hanya merenggut nyawa, tapi segala aspek kehidupan kita bisa berubah. Telah berubah, saudara-saudara. Tidak hanya ekonomi, nyawa pun terancam. Kita pun kehilangan banyak pekerjaan. Bahkan lebih sadisnya, tidak ada lowongan kerja. Menipisnya tempat-tempat kerja bagi setiap kita, saudara-saudara. Kita berada di badai yang sangat besar. Kita berpikir, saudara-saudara, gempa bumi, tsunami merupakan bencana yang besar terjadi. Kalau kita melihat beberapa daerah-daerah beberapa tahun yang lalu ketika mereka mengalami gempa bumi dan tsunami, kita merasa bahwa bencana itu yang paling besar. Ternyata ketika kita berada di satu kasus, satu virus yang sangat menakutkan ini, kita berpikir ini bencana juga yang sangat besar. Saudara,
Ketika kita sudah 2 tahunan lebih menghadapi badai virus corona ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita terus takut dan takut? Apakah ketika kita takut adakah solusi? Saudara-saudara, hendaknya kita yang berada di situasi saat ini tidak perlu takut, namun kita tetap berani menghadapi badai yang ada. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika selesai pelayanan di Injil ini, Yesus menyampaikan beberapa perumpamaan-perumpamaan kepada banyak orang. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dalam perjalanan Yesus tertidur. Dan dalam perjalanan juga mereka menghadapi badai. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius dia katakan angin ribut. Saudara, beberapa murid-murid Yesus berprofesi sebagai nelayan. Sudah tentu mereka tahu badai-badai apa yang mereka hadapi setiap kali mereka melaut. Tetapi kali ini mereka menghadapi badai yang sangat menakutkan. Bukan sekedar badai biasa, bukan sekedar angin ribut biasa, tetapi ini semacam angin atau badai yang seimbang serupa dengan tsunami. Badai laut karena getaran gempa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita melihat firman Tuhan barusan, betapa ketakutannya mereka, kekhawatiran mereka begitu besar dalam diri mereka, sehingga mereka memanggil Yesus, "Guru, Engkau tidak pedulikah dengan kita kalau kita binasa?" Ini kalimat-kalimat yang ada dasar ketakutan yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang setiap saatnya mengalami badai di tengah-tengah laut. Tapi saat itu mereka begitu takut binasa. Mereka lupa bahwa yang ada di tengah-tengah mereka bukanlah manusia biasa, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Dengan mereka memanggil Yesus, membangunkan Yesus, dan langsung Yesus bangun dan menghardik angin badai itu. Dan seketika itu badai itu reda. Dalam situasi tersebut Yesus marah dengan mereka dan berkata, "Hai orang yang tidak percaya." Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sedang mengajarkan mereka dalam situasi itu untuk berani menghadapi badai. Tuhan Yesus bukan mengulur-ulur waktu atau membiarkan dengan sengaja murid-murid Yesus menghadapi badai baru ia bangun. Tetapi Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka siap sedia, berani dengan yakin dan beriman terhadap badai yang mereka alami, bahwa Sang Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Tuhan, yang akan sanggup memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka lupa bahwa Yesus itu bukan sekedar anak tukang kayu, bukan sekedar guru, tetapi dia adalah anak Allah, penguasa alam ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana dengan kita ketika kita berada di badai hidup ini? Badai hidup itu seringkali datang, kita tidak tahu kapan dia datang. Badai itu pun datangnya dalam bentuk apapun ya, kita tidak tahu bentuknya bagaimana. Badai itu bisa datang ketika kita sakit, lalu kita periksa ke dokter dan diagnosa dokter itu mengatakan mungkin 2 bulan lagi kita hidup di dunia ini. Atau mungkin badai itu bisa datang ketika kita bekerja tiba-tiba dipecat, atau di masa-masa sekarang sedang semangatnya ya orang untuk mendaftar CPNS P3K. Bagaimana jika kita berada dalam satu kondisi kita tidak lulus dan gagal dalam ujian tersebut? Atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kita mendapatkan kemalangan, krisis ekonomi, anak-anak kita memberontak dengan kita, yang berkeluarga yang rukun, yang akur tiba-tiba pecah. Saudara-saudara, itulah badai hidup yang kita alami di situasi saat ini. Bahkan ditambah dengan pandemi ini, ya, kita demam saja, kita lemah saja, kita sudah takut. Pikiran kita entah kemana-mana.
Bahkan di situasi-situasi badai yang kita hadapi, kadang-kadang pikiran-pikiran jahat itu mulai masuk dalam benak kita dan berkata, Tuhan itu tidak adil. Seringkali pikiran jahat, hati yang jahat berkata, Tuhan itu tidak benar, Tuhan itu tidak pernah sayang kepada kita. Seringkali iblis menawarkan ketakutan kepada kita, saudara-saudara. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan di situasi pandemi ini. Saudara-saudara, betapa sayangnya iman yang telah kita terima. Betapa berbahayanya jika akhirnya karena badai yang sebenarnya Tuhan sanggup memulihkan kita, kita meninggalkan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, justru di dalam situasi yang kita hadapi, badai yang kita hadapi, hendaknya kita berani. Berani di sini bukan berarti kita nekat, kita nggak berhikmat, tapi berani di sini adalah kita harus betul-betul yakin dan berserah kepada Tuhan. Dan kita nantikan bagaimana Tuhan berperkasa dalam segala pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Kuncinya adalah berani dan yakin, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai fondasi iman kita orang-orang Kristen. Beberapa minggu yang lalu saya pernah berkhotbah dan memberikan renungan. Saya bilang begini, orang percaya, orang Kristen, orang beriman tidak akan pernah luput dari segala kesulitan. Oleh karena itu, sikap kita hanya berani, maju saja, gak usah mundur. Dan yakinlah Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita. Kehadiran Yesus di tengah-tengah murid itu juga membuktikan bahwa Ia senantiasa bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Percayalah, apa kesulitan saudara dan apa kesulitan saya juga, kita yakin bahwa Tuhan ada di sana. Saudara-saudara, bolehkah saya bertanya untuk kita semua? Apakah badai yang Anda alami hari ini? Apakah badai yang menakutkan yang Anda alami hari ini? Bagi Anda yang masih muda, apakah ketakutan Anda? Apa badai yang sedang Anda hadapi? Bagi saudara yang menonton ini yang berstatus orang tua, apa sebenarnya badai yang Anda hadapi? Seberapa menakutkankah badai itu? Dan seberapa besarkah imanmu menghadapi badai itu? Saudara-saudara yang terkasih, percayalah, dalam kesulitan yang kita hadapi ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan singkapkan kepada kita. Oleh karena itu, mari di satu hari ini mari tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita berani maju. Pemerintah sudah menganjurkan beberapa hal untuk bisa hidup di tengah-tengah pandemi ini. Tentu 5M tambah 1D. Jaga kesehatan. Vaksinasi juga perlu diikuti. Ini merupakan cara kita untuk kita bisa memutuskan penyebaran COVID yang ada di tengah-tengah kita. Tidak hanya COVID musuh kita, tidak hanya COVID badai hidup ini, tetapi juga dalam diri kita, dalam keluarga mungkin ada badai-badai yang lain. Maka tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan, Ia sanggup memberi kekuatan bagi setiap kita yang berharap kepada-Nya. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau telah mengingatkan kami bagaimanakah sikap kami di dalam menghadapi badai hidup ini. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu beriman dan berani dan penuh keyakinan kepada-Mu bahwa kami mampu menghadapi setiap badai yang kami alami. Tuhan, ampuni kami jikalau akhir-akhir ini kami begitu menduakan Tuhan ketika kami menghadapi badai, mendapat kesulitan, mendapatkan krisis ekonomi dan segala macam masalah-masalah yang lain. Seringkali kami mengandalkan pikiran kami, seringkali kami mengandalkan material yang ada di tengah-tengah kami. Kami lupa bahwa yang harus kami kunjungi, yang harus kami datangi adalah Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami Bapa setiap orang yang sedang hidup di dalam masalah. Secara khusus saya berdoa Tuhan untuk setiap para pendengar renungan ini.
Mungkin mereka saat ini sedang bergejolak menghadapi badai hidup. Tuhan mampukan mereka, pimpin mereka senantiasa untuk mereka mampu menghadapi badai itu dengan berani, berkeyakinan, berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kepadamu. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hidup kami hari ini berada di dalam perhatian, tuntunan Tuhan, agar sepanjang hari ini, dari pagi ini hingga malam hari nanti, kami tetap sehat, selamat, dan sentosa. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami, agar kami layak menerima anugerah. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia yang sedang menghadapi badai virus corona, dan beberapa sudah ribuan korban setelah terpapar COVID dan sedang kehilangan keluarga. Tuhan, kiranya pandemi ini boleh segera berakhir di dunia kami, di Indonesia, di sekitar kami. Dan setiap orang yang terpapar COVID, Tuhan segera pulihkan mereka. Mereka mungkin yang saat ini isolasi di rumah sakit atau di isolasi mandiri, segala suplemen vitamin, makanan, minuman, Tuhan memberkati semuanya, boleh memberikan kesembuhan total bagi seluruh saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Terpujilah Yesus Kristus. Kami percaya jika kami berani, jika kami yakin, beriman kepada Tuhan Yesus, maka kami akan siap menghadapi segala badai. Dan kami yakin bahwa Tuhan Yesus beserta kami. Terpujilah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami sudah. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Kiranya satu hari ini Tuhan senantiasa bekerja, memberikan perlindungannya kepada kita. Selamat beraktivitas, selamat mengawali aktivitasnya hari ini, di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Selamat pagi, shalom.